Saya memberikan contoh pengalaman nyata dalam sejarah gereja, pengalaman yang paling mutakhir ketika Paus Yohanes Paulus II ditembak di halaman lapangan Santo Petrus, bahkan nyaris meninggal dunia karena peluru yang menembus dada Paus Yohanes Paulus II. Namun, apa yang terjadi? Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II datang mengunjungi si penembak itu dan mengatakan, "Aku bukan saja memaafkan kamu, tetapi dengan kerahiman Allah mengampunimu." Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Pertama-tama, saya ucapkan terus-menerus terima kasih atas kesetiaan panjenengan mengikuti renungan harian bersama saya. Terima kasih untuk panjenengan yang berkenan subscribe, like, dan juga share, ya, mengikuti dan kemudian menyukai dan membagikan renungan ini. Boleh memberikan komentar, tentu saja apapun komentar panjenengan itu saya beri tanda love, cinta, apapun. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan pada hari ini sebagai doa kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan-Mu, tolonglah kami ya Tuhan penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarkanlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Maka kami umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian bagi-Mu turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil yang diwartakan kepada kita pada hari ini, yaitu Injil Lukas bab 6 ayat 36 sampai 38. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah kamu murah hati, sebagaimana Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah,
dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik dan dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari Sabtu yang lalu kita membaca perikop sebelumnya dari Injil yang sama, sabda Yesus yang menghendaki agar kita semua sempurna seperti Bapa di surga sempurna adanya. Hari ini dengan sabda yang serupa kita diajak untuk murah hati seperti Bapa di surga murah hati. Tentu kita boleh mengimani bahwa kemurahan hati seperti Bapa juga menjadi cara yang paling nyata untuk menuju pada kesempurnaan hidup, kesempurnaan kasih, kesempurnaan kesucian, dan juga kesempurnaan dalam mengimani Kristus dalam harapan dan kasih kepada Bapa, kepada Kristus, kepada sesama, dan juga kepada alam semesta ini. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam perikop pada hari ini, kemurahan hati ditandai dengan sikap tidak menghakimi, tidak menghukum, dan memberi. Tidak menghakimi, tidak menghukum, dan memberi. Tentu memberi di sini yang dimaksudkan adalah memberi kasih, hidup di dalam kasih. Ketika murid-murid Kristus hidup di dalam kasih, lalu juga tidak mudah untuk menghakimi, tidak mudah untuk menghukum, dan yang terpenting juga memberi kasih itu tampak dalam tindakan nyata, memberi pengampunan. Di sanalah kemurahan hati Bapa kita terima secara berlimpah, dan kita juga dipanggil untuk murah hati seperti Bapa dalam hal tidak menghakimi, tidak menghukum, memberi kasih dan pengampunan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, karakter dasar para murid Kristus justru diuji kesejatiannya dalam hal-hal seperti itu. Tidak menghakimi, tidak menghukum, memberi kasih atau mengasihi, memberi pengampunan atau mengampuni juga kepada mereka yang bersalah, kepada kita. Sabda ini sejajar, setara, sejalan, serupa dengan sabda Yesus agar kita sempurna seperti Bapa, bahkan mengasihi musuh, berdoa bagi mereka yang membenci kita, memohonkan berkat untuk yang mencaci maki dan menghina kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari-hari ini kita mengalami, kita mengikuti adanya putusan hukum di pengadilan di Medan. Di sana divonis seseorang yang karena tuduhan menghina Yesus, meminta agar Yesus potong rambut, tetapi dalam suasana canda dan komedi. Lalu orang ini dilaporkan menista agama,
kita. Pertanyaannya adalah, sebegitu remehkah sehingga ungkapan seseorang yang meminta agar Yesus potong rambut lalu menjadi satu penistaan agama? Maka ketika saya ditanya oleh seorang wartawan dari UK News, saya memberikan jawaban. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk hidup sempurna dan murah hati, dan persis disinilah tantangan untuk menghayati sabda Tuhan kita Yesus Kristus itu diuji. Sanggupkah kita mewujudkan dan menghayati sabda itu? Maka saya sebagai seorang imam Katolik dan pengikut Kristus dalam gereja Katolik menjawab pertanyaan wartawan itu dengan mengatakan bahwa saya tidak sependapat kalau orang itu dihukum, apalagi dihukum dengan hukuman 34 bulan, 2 tahun lebih, karena tuduhan menghina atau menista agama. Itulah satu tantangan yang kita hadapi secara nyata, mengampuni. Maka kepada wartawan saya mengatakan, tidak perlu kita membesar-besarkan perkara-perkara terkait dengan penistaan agama kalau itu ditujukan kepada kita. Justru hakikat Kristianitas kita sebagai murid-murid Kristus diuji dan semakin menjadi nyata dan jelas disposisi jati diri kita ketika kita mengalami penghinaan, penolakan, penodaan yang seperti itu. Maka tidak perlu kita kemudian ikut-ikutan menghakimi, apalagi menghukum. Panggilan dan tugas kita justru mengasihi, mengampuni. Saya memberikan contoh pengalaman nyata dalam sejarah gereja, pengalaman yang paling mutakhir ketika Paus Yohanes Paulus II ditembak di halaman lapangan Santo Petrus, bahkan nyaris meninggal dunia karena peluru yang menembus dada Paus Yohanes Paulus II. Namun apa yang terjadi? Memang bahwa penembak itu kemudian ditangkap, diadili, dihukum, bahkan dipenjara karena prosedur-prosedur hukum positif yang diperlakukan sebagai tindakan kriminal, bukan menista tetapi tindakan kriminal, lalu diproses sesuai dengan hukum positif dan sang penembak dipenjara. Apa yang terjadi? Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II datang mengunjungi si penembak itu dan mengatakan, "Aku bukan saja memaafkan kamu, tetapi dengan kerahiman Allah mengampunimu." Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini contoh nyata betapa ajaran Tuhan kita Yesus Kristus bisa dilaksanakan di dalam kehidupan kita. Kita nggak usah berdalih, ya itu kan paus bisa melakukan itu. Siapapun kita, apapun panggilan perutusan kita, apapun pangkat jabatan kita dalam gereja, kalau mau dikatakan itu sebagai pangkat jabatan, tetapi kita memahami bahwa apapun panggilan kita, yang utama adalah melayani, memberi kesaksian tentang kasih Kristus. Maka siapapun juga dipanggil untuk mengampuni. Jangan kita menjadi seperti orang-orang dunia ini yang mudah menghakimi, menghukum, merasa diri dinista dan dihina agama dan iman kita hanya karena hal-hal yang seperti itu. Bahkan tindakan kriminal pun diampuni, apalagi kalau disebut sebagai penghinaan atau penistaan. Pasal-pasal penghinaan dan penistaan itu tidak mendidik iman kita dalam ekspresi kebebasan beragama dan beribadah.
sebagai pribadi yang dikasihi Allah. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat, mampu murah hati seperti Bapa murah hati, dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Murah hati dengan tidak menghakimi, tidak menghukum, melainkan memberi kasih, mengasihi, memberi pengampunan, mengampuni. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Papa Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.